Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin, kalau kita gak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Enggak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja gak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Enggak sengaja doang. Kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu, tapi kelihatan juga. Kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngeliat ke bawah, ghodul basor gitu, kena juga ngeliat ke bawah. Kalau di lantai paling atas, mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Ghodul basor gitu. Ghodul basornya ke atas. Kok nggak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain, di jalan doang tuh, kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham. Sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya nggak boleh dilihat. Tapi namanya kita nggak sengaja ngelihat. Astagfirullahaladzim, sama astagfirullah. Kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh. Sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah. Kumaha, gimana tuh? Nah, artinya nggak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi nggak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita nggak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gua tuh pendosa loh, bangga lagi gitu ya. Maksudnya gua tuh manusiawi banget pendosa. Jadi kita tuh nggak usah direncanain, disetting gitu, di-prepare, pengen buat dosa. Nggak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian nggak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu gak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang I love you, Allah langsung bilang I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling sakral gitu kan. Kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mah kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi I love you too. Kadang-kadang I love you. Oh iya, nah, itu kan pahit banget tuh. Berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu cuma dibalas senyum doang, atau dibalas emoticon tutup wajah gitu, apa gitu, malu-malu gitu kan, itu nggak enak banget ya. Berkali-kali digituin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahalazim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah senang banget tuh dengan kata-kata astagfirullahalazim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar, tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah nge-read, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, Bu, ini ada yang ngirim, Mas, Kak, Bang gitu, ini ada yang ngirim gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah. Coba. Allah itu bukan cuma senang kalau kita bilang maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu. Pas begitu kita nulis kayak gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita. Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang bersifat. Pasti itu 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya
next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin, waduh saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise. Cuman belum tahu. Nanti Allah kasih kapan? Begitu kita butuh Allah kasih. Kayak 3 orang yang terkurung di dalam gua kan. Hadis populer itu. 3 orang terkurung di dalam gua. Yang membuat mereka bisa selamat apa? Hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga. Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu kewajiban itu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan coba. Kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya nggak kayak gitu, dia baik banget ya mau minta maaf, gitu coba. Kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot terus macet-macetan dulu, dia naik ninja. Udah sampai di rumahnya, pas kita datang, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, Pak, lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya gua nyalip lo, gua tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana perasaan saya mah nggak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gua maafin. Udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah ke orang yang beristighfar menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi. Kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim ya Allah saya udah buat dosa, hambaku ini baik banget ya minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi kewajiban kita sebagai pendosa, tapi Allah anggap kebaikan. Sehingga Allah kasih hadiah, nih hadiah buat yang berbuat baik. Dan hadiah itu pasti sesuatu yang sangat kita butuhin dalam hidup. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar juga nih dari ustadz yang lain atau dari YouTube saya juga pernah kali. Keajaiban hadiah bagi orang yang beristighfar kan. Kisah siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika tuh jadi kayak ada perasaan kepengen ke Basrah. Ada apa ya di Basrah kok saya pengen banget ke sana gitu. Saya curiga nih, Raja Salman kemarin ke Indonesia itu gara-gara ada yang istighfar di Indonesia. Astagfirullahaladzim ya Allah Raja Salman. Astagfirullahaladzim Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mikir, aduh kok gue pengen banget ya ke Indonesia. Datang tuh. Gara-gara istighfar seseorang di Indonesia. Dan saya juga pernah ngerasa gitu, walaupun saya bukan orang soleh, tapi maksudnya ada keinginan hamba Allah yang soleh, lebih soleh dari saya, yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Itu ngundang saya tuh berkali-kali bentrok aja nggak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim, rame tuh. Yang datang waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali nggak bisa loh. Dan terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang undang-undang, itu WA saya itu nggak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita nggak putus asa Ustadz, nggak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, Hananataki datangin dong ya Allah, astagfirullahaladzim, Hananataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip, Telkom University itu paling memungkinkan, kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustadz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah, tapi saya lupa namanya, nggak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan nggak boleh ya. Beristighfar demi orang lain putus gitu nggak boleh. Pasti orangnya harus single dulu. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah beri saya jodoh yang solehah, yang hafizah, yang qonitah, yang apa segala macam. Pas ketemu benar,
Neng, apa Kak, namanya siapa? Soleha Konita Hafizoh gitu. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar tahsin 1 gitu. Tapi namanya Soleha Konita Hafizoh. SQF. Soleha Konita Hafizoh. SQH. Nah gitu deh pokoknya. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا